Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yakni Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan diskusi online pada siang hari ini dan melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita curahkan dan limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan sampai kepada kita yang selaku umatnya yang insya Allah istiqomah di jalannya. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak dosen Arsanur Rahman SPDI MPDI, dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Medit. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sarolangun, jurusan PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 2, mata kuliah Al-Quran Hadis. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Samsur Rahman. Saya kuliah di STAI Ma'arif Sarolangun, jurusan Prodi PGMI. Baiklah, pada diskusi kali ini kami akan membahas mengenai hadis tentang ibadah, di mana kami memilih topik ibadah puasa dikarenakan semua umat muslim sekarang sedang menjalani ibadah puasa. Semoga puasa kita semua mendapatkan barokah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja dimulai dari saya. Pengertian puasa. Pengertian puasa bagi orang muslim adalah menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi dari pengertian ini bisa kita ambil intinya, kita dituntut untuk menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti contohnya, tidak boleh makan dan minum, nafsu, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, kuasa atau kuat. Yang dimaksud kuasa atau kuat di sini ialah orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib, syarat sahnya puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, tidak melaksanakan ibadah puasa di hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa, seperti contohnya di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha. Rukun puasa. Rukun puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, niat. Niat kita untuk beribadah puasa. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya, yaitu Samsur Rahman. Kepadanya saya persilakan. Saya akan melanjutkan makalah dari saudara Medit tentang ibadah, yakni ibadah puasa. B. Mulai puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan ialah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan puasa Ramadan ialah wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat, yaitu puasa Ramadan lamanya selama 1 bulan.
yang dimulai setiap hari sejak terbit pagi hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan dimulai dengan salah satu sebab sebagai berikut. 1. Melihat bulan Ramadan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 akhir Sa'ban. Yang kedua, menetapkan hakim syar'i akan awal bulan Ramadan berdasarkan ketetapan saksi sekurang-kurangnya seorang laki-laki bahwa ia melihat bulan. Yang ketiga, penetapan awal bulan Ramadan dengan penghitungan ahli hisab atau perhitungan. Yang keempat adalah dengan hisab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dari Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa, dan apabila kamu melihat bulan Syawal, hendaklah kamu berbuka. Maka jika tidak tampak olehmu, maka hendaklah kamu perhitungkan jumlah hari dalam satu hari, satu bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa antara lain: A. Memperbanyak membaca Al-Quran. B. Segera berbuka jika sudah waktu tiba. Yang ketiga, ketika berbuka dengan makanan atau minuman yang manis, lebih utama berbuka dengan kurma. D. Berdoa lebih dahulu ketika berbuka. E. Mengakhirkan makan sahur kira-kira 15 menit sebelum waktu imsak. Yang F. Memberi makan untuk berbuka atau sahur kepada orang yang berpuasa. G. Memperbanyak ibadah, sedekah dan infak. C. Hadis tentang meninggalkan perkataan kotor ketika puasa. Perkataan kotor adalah perkataan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketika berpuasa hanya dapat menahan lapar dan haus saja, orang yang berkata kotor tanpa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta berperilaku bodoh, maka Allah tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. D. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang boleh dikerjakan dan boleh tidak. Puasa sunnah sering disebut dengan puasa tarwu, artinya apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Adapun beberapa macam puasa sunnah yang waktu pelaksanaannya berbeda-beda antara lain: A. Puasa Syawal. B. Puasa hari Arafah. C. Puasa Asyura. D. Puasa bulan Sa'ban. Baiklah, terima kasih sahabat Rahman telah menjelaskan materi diskusi online pada siang hari ini. Oke, kami atau saya akan menyimpulkan diskusi online pada siang hari ini. Yang pertama, puasa. Puasa bagi orang muslim adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti contohnya nafsu, makan, minum, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan yang kedua, seluruh ulama sepakat menetapkan bahwasanya puasa termasuk salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam yang ketiga. Jadi diwajibkan bagi umat muslim untuk berpuasa. Syarat-syaratnya tadi beriman atau muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan, suci dari haid dan nifas.
dan bagi keseluruhannya harus berakal, balik atau dewasa, tidak dalam perjalanan, dan sanggup untuk melakukan ibadah puasa. Dan yang terakhir, tidak melaksanakan ibadah puasa di hari-hari yang dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa, seperti contohnya di hari Idul Adha dan di hari Idul Fitri. Dan yang keempat, ini berdasarkan ketetapan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan ketetapan hadis yang telah disampaikan oleh sahabat saya Samsur Rahman tadi. Puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu. Jadi bagi kita umat Islam, kita seharusnya wajib untuk berpuasa jika kita mempunyai kekuatan atau kita bisa melaksanakan ibadah puasa tersebut dengan baik dan mengikuti syarat-syarat sah puasa, syarat-syarat wajib puasa, dan rukun puasa. Oke, baiklah, itulah tadi pembahasan materi diskusi online kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kesalahan itu mutlak datangnya dari diri kami sendiri. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.